Halo Fikri. Halo Teteh, maaf ya Teteh saya lagi makan tadi habis dari bawah. Iya Teteh, silakan Teteh. Pantesan. Oke, oke. Mangga Aku Teh. langsung mulai aja ya. Siap. P3, Di P3. sini tuh jaringannya jelek, jadi kalau misalkan tiba-tiba nggak ada suaranya atau Terus tetanya putus-putus, nanya kan, langsung potong aja ya. Yan kamu tau lebur nggak apa? Oi, pendahuluan apa? Udah muncul belum? Anjir, anjir, sumpah. Sudah. Oke. Langsung mulai aja ya. Assalamualaikum Si Oki warahmatullahi wabarakatuh. gila ya, emang si Selamat Oki mah malam. mantep sih, apa anjir satu Oki hari dan langsung Fikri. dua. Di sini kita mulai pendahuluan untuk modul E5 yaitu termoelemen. Nah, terdapat dua capaian. Yang pertama, mampu menjelaskan prinsip kerja termokokal dan dapat Terus gimana menentukan dong? titik lebur dari Ya kita paduan nggak usah aja. logam. Ini untuk teori-teori yang harus kalian Iya, cari. nggak tahu lah, ikutin aja lah. Kira-kira segini dulu aja, nanti teori yang Yaudah tuh, lainnya semangat ya. diambil dari yang Oke, bentar ya. penjelasan tugas pendahuluan. Yo, Sok boleh difoto dulu atau di screenshot dulu. Jadi nanti dicari tuh termoelemen tuh pengertiannya apa, kemudian syarat dari termoelemen itu apa, kemudian prinsip termokokal seperti apa, dan perbedaan antara termoelemen dengan termokokal. Udah? Oke Teh, kalau saya sambil direkam, Teteh ngomong juga. Oke, mantap. Nah, jadi itu ya teori-teorinya. Selanjutnya ini ada alat-alatnya. Pertama itu ada kawat termoelemen. Kawat termoelemennya itu ada dua, dari jenis konstanta sama jenis tembaga. Kemudian ada multimeter digital, yaitu sebagai galvanometernya. Nah, nanti dicari tuh fungsi dari alat-alat semuanya ya. Jadi di sini aku nggak akan jelasin satu persatu fungsinya buat apa. Nanti teman-teman cari dulu sendiri, lebih jelasnya nanti pas presentasi dibahas gitu. Kemudian ada gelas kimia, kemudian pot berisi paduan logam, komutator, bangku hambatan, ketel uap air, alat pembakar, kabel-kabel 5 buah, termometer 50 derajat Celcius, stopwatch, sama es. Kayak gitu. Nah, ini untuk prosedur percobaannya. Kalian udah lihat video tutorial di YouTube-nya belum? Udah sih Teh, sebagian tadi yang di YouTube yang percobanya udah. Oke. Nah, Oke. nanti kalau misalkan masih kurang jelas, karena susah ya kalau misalnya nggak pegang alatnya langsung, apalagi ini listrik yang M aja, biasanya masih bingung, apalagi yang listrik. Tapi ini buat gambaran aja untuk prosedur percobaannya. Jadi ini tuh gambar rangkaiannya. Nah, di sini tuh ada dua percobaan untuk prosedur percobaannya itu. Percobaan pertama itu yang menggunakan ketel uap. Percobaan yang kedua itu menggunakan paduan logam, pot yang berisi paduan logam. Nah, di sini ini untuk yang percobaan 1 maupun percobaan 2 sebenarnya sama aja rangkaiannya. Yang membedakannya tadi antara ketel uap sama pot berisi paduan logamnya. Contohnya untuk prosedur percobaan pertama yang memakai ketel uap. Misalkan di sini ketel uapnya yang nanti diisi sama air kira-kira setengahnya. Nah, terus ketel uapnya itu disimpan di atas kompor. Nah, dinyalain tuh kompornya nanti, tapi harus dirangkai dulu sampai rangkaiannya benar, baru dimulai percobaannya. Nah, kan udah tuh disimpan ketel uapnya di atas kompor. Kemudian di pinggir kompor itu ada penyangga untuk menjepit, berisik ya. Ada penyangga untuk menjepit termoelemennya.
Nah, di sini termoelemennya itu dipasang tapi enggak dimasukin ke dalam kettle uapnya. Jadi cuma di atasnya aja. Yang penting uapnya itu nyampe gitu ke termoelemennya. Jangan nyampe masuk banget termoelemennya karena nanti bisa pecah kayak gitu. Nah, terus termoelemen yang satunya lagi kan ada dua tuh. Termoelemen yang satunya lagi itu dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi dengan es batu. Tapi jangan nyampe ke dasarnya ataupun jangan nyampe termoelemennya itu kena ke pinggiran gelas kimianya kayak gitu. Nah, habis itu dipasang tuh kabel, kan ada 5 buah kabel ya. Dipasang kabel-kabelnya. Yang pertama dari kawat termoelemennya itu biasanya pakai penjepit buaya kabelnya itu. Jadi buat ngejepit kawat termoelemen. Nah, dari kawat termoelemen yang yang disimpan di kettle uap itu dihubungkan dengan komutator. Nah, di sini ada komutator. Nanti dicari fungsi komutator untuk apa. Dihubungkan ke komutator yang positif. Kemudian selanjutnya untuk kabel yang kedua masih komutator yang positif. Dari komutator positif itu dihubungkan ke multimeter digital. Nanti multimeter digitalnya itu diatur di fungsi galvanometer kayak gitu. Nanti dicari juga fungsi dari galvanometer apa. Nah, kemudian dari galvanometer yang positif ya ini dihubungkan dengan yang galvanopositif. Nanti galvanometer yang negatif itu dihubungkan dengan bangku hambatan. Bangku hambatan yang positif. Kemudian keluarannya berarti kan negatif. Dari bangku hambatan negatif dihubungkan dengan komutator yang negatif. Sama dihubungkan lagi dengan kabel selanjutnya dari komutator yang negatif dihubungkan ke kawat termoelemen yang ada di dalam es kayak gitu. Nah, nanti misalkan nih kalian ada pertanyaan kenapa ini ada rangkaian yang silang. Nih, ada kan yang silang ya yang pakai garis putus-putus. Nah, itu nanti coba kalian cari tahu dulu, pahami dulu prosedur percobaannya, pahami dulu rangkaiannya. Nanti kita dibahas pas presentasi tugas pendahuluan kayak gitu sama laporannya. Nah, itu untuk rangkaiannya. Nanti kalian cek dulu tuh kalau misalkan rangkaiannya udah sesuai baru dilakukan prosedur percobaan. Jadi nanti buat kepraktikan coba kalian digambarin tuh ininya nih, gambar ininya. Yang mau gambarnya terserah mau kalian ataupun praktikan. Kalau teteh biasanya suruh praktikan, coba ada yang bisa gambarin enggak, nanti dikasih plus 5 atau plus 10 kayak gitu. Tapi karena misalkan kita nanti online lagi, jadi kalian langsung jelasin aja kayak gitu. Tapi kalau offline gitu aja. Terus nanti dikasih polaritasnya kayak tadi, misalkan dari komutator positif, kemudian ke galvanometer positif, keluarannya negatif dan seterusnya kayak gitu. Nah, terus dicek kan rangkaiannya udah benar atau belum, baru dilakukan proses percobaan yang pertama. Itu dinyalakan kompornya, apinya itu sedang aja. Nah, tunggu sampai airnya itu mendidih dan mengeluarkan uap, sehingga ketika uapnya kena ke termoelemen yang ada di kettle uap, itu akan terbaca di galvanometer. Nah, kan ada tuh di pengolahan data tuh Nah, di percobaan pertama, kita tuh di galvanometer itu kan mencari arusnya ya.
cari arusnya. Nanti satuan di multimeter digitalnya itu mikroampere. Nah ini nanti di pengolahan data nggak usah diubah karena arus yang dikeluarkannya memang sangat kecil. Nah nanti hambatan yang diberikannya itu dari mulai 3000 ohm sampai 100 ohm kayak gitu. Nah untuk yang pertama yang dikasih hambatan 3000 ohm dulu. Nah, hambatannya itu dikasih dari bangku hambatan. Jadi kita udah tahu tuh nilainya, udah diketahui nilainya. Kita tinggal ngubah-ngubahkan aja. Misalkan untuk R yang 3000 ohm diatur tuh 3000 di bangku hambatannya. Itu tuh ada nilainya masing-masing. Nanti lebih jelasnya coba lihat di YouTube. Nah, kemudian untuk komutatornya kan awalnya komutator itu berada di tengah-tengah, kemudian dicetrekin apa ya biasanya, dipindahin komutatornya itu ke arah yang positif. Maka dilihat nanti di galvanometernya untuk hambatan 3000 ohm dan G plus itu berapa? G yang di galvanometer arusnya berapa? Kemudian dipindahkan lagi ke tengah-tengah komutatornya, langsung dipindahkan lagi ke yang galvano negatif. Kenapa harus diketengahin dulu? Karena kalau misalkan dilangsungin ke arah negatif, itu takutnya ternyata ada komutatornya yang putus atau jadi error kayak gitu. Karena sensitif banget untuk yang listrik itu. Nah, takutnya rusak, jadi diketengahin dulu pelan-pelan, baru di ke G yang negatifnya. Dilihat di galvano berapa hasil arusnya, tulis di G nya, dan seterusnya sampai hambatan yang 100 ohm. Seperti itu, caranya sama aja. Itu untuk percobaan pertama. Nah, tapi sebelum itu coba dulu dilihat suhu S-nya sebelum percobaan. Suhu S sebelum percobaan itu berapa? Ditulis. Nah, harusnya kan 0 derajat Celcius ya kalau S. Nah, yang selanjutnya untuk percobaan yang kedua itu menggunakan hambatan sebesar 100 ohm. Hambatannya 100 ohm, jadi diatur nanti di bangku hambatannya hanya 100 ohm, jadi nggak diubah-ubah. Nah, di percobaan 2 ini menggunakan stopwatch dengan medianya yang kettle uap itu diganti jadi pot berisi tabung logam seperti itu. Nah, nanti dicari tuh setiap setengah menit sekali, dilihat hasil dari arus di galvanometer yang terbacanya itu berapa. Dengan komutatornya itu berada di arah positif, jadi nggak dipindahin begitu. Jadi nggak ada G plus sama G min kalau di percobaan kedua. Dilihat berapa setiap setengah menit sekali itu dicek. Nah, sampai kapan? Sampai paduan logam yang di potnya itu sampai dia melebur. Nah, kalau misalkan nih di data atau di waktu 7 menit misalkan, di waktu 7 menit, nah nanti paduan logamnya itu udah melebur. Nah, cara kita tahu dia udah melebur atau belum itu digoyang-goyangin aja pakai pensil atau pakai penggaris atau pakai apa, jadi digoyangin aja potnya, nanti kelihatan kalau udah melebur ya bakal goyang paduan logamnya. Nanti misalkan nih di menit ke-7 itu G-nya berapa, nah baru dimatikan kompornya, kemudian dilihat lagi arusnya untuk setiap setengah menit sekali sampai paduan logamnya itu mengeras kembali gitu. Jadi outputnya adalah agar kita bisa melihat atau menghitung titik lebur pada logamnya itu berapa, itu di pengolahan data begitu. Sampai sini paham nggak? Kalau ada yang mau ditanya. Oke, Teh, saya mau nanya Teh. Kan kalau yang saya pahami dari YouTube itu kan, jadi si stopwatch-nya itu dimulai ketika itu
ini yang saya mau tanyain itu ketika si tempo elemen itu berada di kata uap atau di bejana dimulainya. Untuk yang percobaan berapa? Yang kedua, kan kalau yang kedua ini udah mulai pakai stopwatch ya Teh ya. Kalau yang pertama tadi belum ya. Kalau pertama kan kita pakai bangku hambatan ya Teh ya. Ya, nah jadi gini, untuk yang menggunakan stopwatch itu hanya di percobaan kedua. Jadi di percobaan pertama itu tidak menggunakan stopwatch karena itu hanya disesuaikan dengan bangku hambatannya aja, dikasih hambatannya dari 3000 ohm sampai 100 ohm gitu. Nah di percobaan kedua baru pakai stopwatch dengan waktunya itu bebas pokoknya asalkan sampai logamnya itu mengeras kembali seperti itu. Nah dinyalain stopwatchnya itu berbarengan sama ketika kita menyalakan kompornya juga gitu. Oke, berarti mulai di percobaan kedua berarti dari kata uap pindah ke bejana gitu Teh ya. Baru habis itu ketika standby antara stopwatch dan kita menyalakan kompor itu ketika di on barengan kan ya berarti ya. Berarti itu sih udah berganti ke bejana berarti Teh ya. Ketika percobaan kedua berarti Teh ya. Ya, bukan bejana ya, tapi pot berisi paduan logam. Oh iya Teh. Nah, Yang ada itu paduan udah logamnya itu ya. diganti, ya, itu dari kata uap udah diganti ke pot yang berisi paduan logam. Jadi nanti karena elemennya itu disimpan di atas pot berisi paduan logam, tapi jangan sampai kena banget ke logamnya. Karena nanti ketika logamnya melebur, bisa jadi termoelemennya itu menempel dan nanti pecah. Nah itu biasanya trouble dari elemen itu seperti gitu. Nah jadi nanti hati-hati aja kalau misalkan kalian offline gitu ya percobaannya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Ya, cukup Teh kalau dari saya. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Ocki. Halo, Ocki masih ada nggak? Ocki masih ada Teh. Ocki. Masih Teh. Oh, iya. Oke, aman ya berarti sampai sini. Nah itu untuk prosedur percobaannya. Nanti kalau udah selesai, kan udah dimatiin tuh kompornya, terus logamnya udah mengeras kembali, dicatat suhu es akhirnya. Kan tadi suhu es awal, dicatat suhu es akhirnya berapa, harusnya masih 0 derajat Celcius seperti gitu. Terus dicatat keadaan ruang akhirnya. Oh iya tadi lupa, sebelumnya dicatat suhu atau temperatur ruang awalnya juga ya. Nah, habis itu lanjut ke pengolahan data. Coba ini difoto dulu deh. Data sekunder 1 yang siapa dulu sok, terserah. Mau siapa data 1? Sok Ocki, aku apa kamu Ocki? Ocki aja deh, data 1 sok. Ocki aja. Sok, di screenshot dulu atau di foto. Sudah. Oke. Ini satu lagi untuk tabel percobaan 2-nya. Terus ini buat yang Fikri. Oke Teh, udah Teh. Sambil saya rekam Teh, udah. Oke. Oke, sama ini ya. Sip. Itu untuk data sekundernya. Kemudian ini untuk pengolahan datanya. Kayak gedein gitu. Nah, kan ada 2 percobaan tuh. Jadi untuk pengolahan datanya juga ada 2. Percobaan pertama
Yang pertama itu menghitung tekanan ruang rata-rata atau P bar. Jangan lupa satuannya ya. P bar itu P awal ditambah P akhir dibagi 2. Jadi ini didapat dari hasil tekanan ruang rata-rata. Nah, setelah menentukan tekanan rata-rata, itu yang kedua menentukan temperatur air berdasarkan P bar. Nah, jadi ini dilihat dari tabel literatur. Contohnya, nih, ini untuk tabel literaturnya nanti Teteh kirim di grup. Misalkan nih, dari tekanan ruang rata-ratanya itu kalian dapat 718,3 misalkan. Nah, cari nih di tekanannya 718. Nah, dia ada di daerah sini kan. Terus kayak matriks aja, koma 3. Nah, ini untuk komanya, koma 3 ditarik ke bawah. Berarti hasilnya dia berapa nih? Ada 428. Tapi dilihat ke depannya, ada angka berapa di atasnya? 98 kan. Berarti hasil TA-nya atau temperatur airnya itu 98,428 kayak gitu. Paham nggak? Oke, teh ngerti teh. Berarti patokannya dari yang tekanannya itu teh ya, buat tentuin itunya ya. Oke. Ya, dari yang tekanannya. Ini berdasarkan P bar, gitu ya. Itu untuk temperatur airnya. Nah, yang ketiga menghitung temperatur es. Nah, untuk TS rata-ratanya, TS awal ditambah TS akhir dibagi 2. Ini pasti hasilnya 0 derajat Celcius sih, yang seharusnya ya. Nah, terus yang keempat menghitung temperatur akhir. Delta T0 sama dengan TA. TA ini dari yang temperatur air berdasarkan P bar di poin 2 ditambah dengan P bar S-nya yang di poin 3. Hasilnya berapa? Yang kelima, menghitung arus rata-rata. G bar sama dengan G plus ditambah G min dibagi 2. G plusnya itu kan dari hasil yang ini di percobaan 1. G plusnya berapa ditambah G minnya berapa. Itu untuk masing-masing hambatan. Jadi ada berapa data tuh. Pokoknya dari hambatan yang bernilai 3000 ohm dicari G barnya berapa sampai dengan hambatan yang 100 ohm dicari G barnya berapa. Begitu. Nah, nanti kan di sini hasil G min-nya itu negatif ya. Nanti di pengolahan data negatifnya jangan dimasukin, jadi jangan diperhitungkan karena tanda negatif itu hanya sebagai arah arusnya aja, bahwa arah arusnya itu ke arah negatif kayak gitu. Ini ada berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, ada berapa ya? 30 ya? 30. 30. Ada 30 data. Itu untuk mencari G barnya. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya yang keenam membuat grafik delta T terhadap delta T per G terhadap R. Delta T per G-nya nanti dicari dulu sama kalian. Cari delta T-nya dari poin 4, G-nya itu dari G bar. Begitu. Terhadap R. R-nya berarti dari yang 3000 ohm sampai 100 ohm. Nah, dicari tuh grafiknya kayak biasa aja ya. Udah pernah belum pakai grafik di Excel? Kalau saya udah teh. Oke, udah. Belum. Oke, kalau belum nanti Teteh kirim tutorialnya di grup ya. Jadi nanti kalian bisa lihat lagi. Kalau misalkan lupa atau apa.
Terus nanti dibuatkan grafiknya. Untuk sumbu Y-nya itu delta T per G, sumbu X-nya itu R atau hambatannya. Nanti dicari tan θ-nya, itu langsung ada di Excel nanti. Kemudian C-nya juga itu langsung ada di Excel-nya, kayak gitu. Nah, terus setelah bikin grafik, yang ketujuh menentukan hambatan dalam. Rx sama dengan C per K. C-nya itu dari yang di grafik nomor 6, kemudian K-nya juga itu hasil dari tan θ-nya sama yang dari grafik. Gitu. C itu intercept ya. Intercept itu garis yang menyinggung sumbu Y. Nanti nilainya berapa. Nah, itu untuk percobaan 1. Kemudian yang percobaan kedua, yang pertama membuat grafik Y terhadap T. Dan nanti aku kasih tutorial grafiknya juga sekalian nanti aku kirim ya. Grafik Y terhadap T, sumbu Y-nya itu G-nya, sumbu X-nya itu T-nya. Ini di yang percobaan 2 ya, jangan lupa. Nah, T-nya itu ini, misalkan kalian tadi dapat data sekunder, T-nya itu dari nah, misalkan dari 0,5 sampai 8 second misalkan. Nah, berarti nanti disesuaikan aja T-nya ada berapa data sampai berapa, karena bisa jadi beda-beda kan antara percobaan 1 dengan percobaan yang lainnya. Terus G-nya juga dari sini, dari hasil yang tadi itu diinputin. Nah, nanti grafiknya itu dia bakal kayak gini, jadi nggak linear kayak yang grafik di percobaan 1. Nah, terus di grafik tersebut kalian cari GL-nya. Nah, dicari GL-nya itu secara manual, jadi nggak bisa langsung dari Excel. Nah, nanti secara manual kalian lihat tuh garis yang lurus kayak gini. Ini kan naik tuh grafiknya. Ini lurus kan? Atau datar sejajar gitu ya. Terus naik lagi, terus turun gitu kan. Nah, GL-nya itu hasil yang konstannya. Ini tuh data yang konstannya. Misalkan di sini berarti GL-nya itu ada di 0,7 kayak gitu. GL itu merupakan hasil data konstan ketika paduan logamnya itu mulai melebur seperti itu. Itu untuk GL-nya. Nah, setelah itu yang kedua baru menentukan titik lebur paduan logamnya. TL dengan K dikali GL dalam kurung R tambah RX ditambah T bar S. K-nya itu dari grafik yang di percobaan 1 yang nilai tan θ-nya, kemudian GL-nya dari grafik percobaan 2 yang ini, terus R-nya itu hambatan di percobaan 2. Hambatan di percobaan 2 kita cuma kasih 100 ohm kan, jadi nggak berubah-ubah, ditambah dengan RX-nya. RX itu ada di perhitungan pengolahan data di percobaan 1 yang poin 7, ini RX. Terus ditambah dengan T bar S. T bar S itu yang 0 derajat Celcius, yang dari pengolahan data percobaan pertama, kayak gitu. Udah, pengolahan datanya cuma segitu, dikit kok. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Saya mau tanya. Ya. Berarti tadi itu yang percobaan 2, tabelnya itu kan ada waktu sama arusnya. Nah, itu berarti juga logamnya itu selagi lebur terus nanti mengeras lagi, itu digabung jadi satu tabel gitu maksudnya. Iya benar, digabung jadi satu tabel. Jadi nggak dipisahin. Kita di sana ngelihat dan dan stopwatchnya juga nggak dimatiin. Jadi misalkan nih ketika logamnya melebur, stopwatchnya dimatiin. Ketika logamnya mengeras lagi, mulai lagi dari nol. Nah, nggak kayak gitu. Jadi disatuin semuanya biar kita bisa lihat nih fenomenanya. Makanya grafiknya jadi kayak gini. Ini ketika logamnya mulai melebur nih di sini, kemudian dia nanti mengeras lagi, kayak gitu.
Oke teh. Baru keinget itu ya stopwatch itu yang nggak berhenti. Benar-benar. Mm. Ada lagi yang mau ditanyain? Tadi untuk menentukan temperatur air nanti itu, tadi kan dia 98 gitu. Itu maksudnya titik didih atau gimana teh? Ya, itu titik didih airnya. Jadi berdasarkan temperaturnya. Yang ini kan ya. Mm. Ada lagi? Cukup sih kalau dari saya. Dari Ojki ada lagi? Cukup teh. Oke, mungkin cukup sekian untuk pendahuluan kali ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, boleh nanti langsung aja di PC atau enggak di grup ya. Iya. Oke. Hmm, Teh, Teria, ya, tadi tuh kan saya sama Yanfer kan ada yang pendahuluan Kang Gilang kan tadi. Terus begitu dari tunggu jam 7 kan kok nggak ada gitu, nggak ada kabar gitu, padahal udah di grup gitu. sama siapa? Kang Gilang Oh, jadi tadi tuh belum. belum. Tadi saya udah stay on di game dari jam berapa, jam 7 gitu. Oh, oke. Belum ada balasan ya, ada bilangnya. Belum. Tadi saya udah kasih link juga di itu juga di game, terus juga udah saya ini alert juga gitu. Oke. Ntar aku kabarin Kang Gilangnya ya. Oke, siap. Kayaknya dia lupa deh. Di grup juga belum ada. Oke, Oke. siap. Terus apa lagi ya? Paling itu aja dulu sih. Nanti selebihnya dibahas pas penjelasan laporan aja. Dan jangan lupa ya buat laporannya itu dibuat serapih mungkin. Terus ya manajemen waktunya aja di apa ya? Dilakukan sebaik mungkin karena kan lagi UAS juga. Nanti mau presentasinya kapan? Buat presentasinya kapan itu nanti mungkin saya sama Oki diskusi teh, soalnya menyesuaikan waktu UAS kita juga gitu teh. Oke. Gitu. Oke. Soalnya Teteh juga ada UAS kan. Takutnya backup nanti. Oh ya teh, mungkin ya teh UASnya hari apa gitu, mungkin nanti bisa di-share aja gitu biar disesuaikan Oke. jadwalnya. Oke, siap. Nanti kita share jadwal aja ya. Oke. Kabarin aja. Siap. Oke. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Tidak. Oke, kalau nggak ada, yang kita cukupkan sekian. Selamat mengerjakan dan semangat UASnya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh. Oke.